Sobat Kimia, apa kabarnya nih? Semoga yang lagi nonton podcast ini selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di sini saya Zulfina Riyadloh yang akan memandu podcast kali ini. Podcast apa sih? Selamat datang di Chemicast, podcast yang mengulas berbagai sisi menarik dunia kimia. Podcast ini didukung oleh UNES dan LUPIK. Di episode kali ini, kita akan berbincang-bincang dan barter informasi nih sama sebuah forum yang peranannya sangat besar dalam dunia pendidikan Indonesia. Narasumber kita kali ini adalah Bapak Madmin. Beliau merupakan perwakilan dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran Kimia di Jawa Tengah. Selamat siang Bapak Madmin, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, siang juga, kabarnya baik-baik saja, sehat. Alhamdulillah. Untuk kesibukannya akhir-akhir ini apa nih Pak? Yang utama mengajar tentu, Ya, betul. mengajar dengan anak-anak, dan karena kebetulan saya juga sebagai ketua MGMP di Kabupaten Demak, ya sedikit banyak meluangkan waktu untuk sharing, diskusi dengan teman-teman guru sejawat khususnya di Kabupaten Demak. Baik. Sedikit informasi nih Pak, jadi podcast ini merupakan adalah bentuk kerjasama antara UNES dengan LUPIK dan Korea nih Pak. Jadi gimana sih Pak perasaan Bapak menjadi narasumber di sini Pak? Sangat senang, sangat bangga, dan ini mungkin kesempatan yang langka, jadi saya merasa tersanjung kalau terpilih sebagai narasumber di sini. Semoga dengan keberadaan saya di sini bisa menambah wawasan saya pribadi dan saya bisa menyampaikan ke teman-teman sejawat guru kimia di Kabupaten Demak dan di Jawa Tengah pada umumnya. Amin, terima kasih. Baik, sebelum masuk ke topik bahasan kita nih Pak, boleh tahu sedikit nggak sih Pak tentang MGMP sendiri itu apa dan peran dan fungsinya untuk dunia pendidikan itu seperti apa Pak? MGMP Kimia itu pada dasarnya merupakan sebuah wadah forum komunitas guru-guru kimia di Kabupaten Demak, di Jawa Tengah, yang pada prinsipnya itu sebagai forum untuk bertukar pengalaman, bertukar wawasan di dunia pendidikan, baik itu di pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, yang sharing yang kita terima dari teman-teman, bertukar pengalaman dari teman-teman, itu nanti diharapkan bisa diterapkan di dunia pendidikan, di lingkungan sekolah masing-masing, sehingga bisa saling melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di sekolah masing-masing, sehingga bisa menyempurnakan metode pembelajaran di sekolah sehingga bisa memajukan dunia pendidikan gitu. Baik. Untuk MGMP ini apakah ada jadwal rutinan untuk pertemuannya begitu Pak? Ada Mbak, jadi kalau kebetulan kan memang dari MKKS, kebijakan MKKS di Kabupaten Demak itu mereka memberikan fasilitas dari dana BOS untuk penyelenggaraan pertemuan MGMP itu satu semester satu kali. Jadi 1 tahun 2 kali pertemuan. Nah, karena dari tingkat MKKS yang didanai BOS itu 1 tahun hanya 2 kali, memang kami merasa itu kurang. Maka kami juga secara mandiri swadaya dari anggota, jika memang itu perlu bertemu, ya tidak hanya 1 semester 1 kali, bisa 1 semester 2 kali atau mungkin 3 kali. Nah, untuk mengurangi istilahnya pembiayaan tadi, kami mencoba ya mencari kerjasama sponsor. Salah satunya misalnya hari ini kita ke UNES, itu adalah
bagian dari usaha kerjasama untuk mengurangi pembiayaan dari MGMP gitu. Jadi kalau ada sponsor, ada yang diajak kerjasama kan berarti kita bisa mengadakan pertemuan tanpa mengeluarkan biaya gitu di antara perusahaan kami gitu. Berarti sudah sering ada kerjasama begitu ya Pak dengan pihak luar untuk menunjang kegiatan MGMP begitu? Ya, memang sifatnya belum rutin tapi masih insidental. Yang pernah kami lakukan itu dengan UNES sudah pernah, dengan UIN Semarang juga sudah pernah, itu dengan Undip juga pernah gitu. Tapi belum rutin karena belum ada MOU kerjasama secara paten. Jadi sifatnya masih insidental. Ketika kami ingin ada pertemuan, misalnya ada materi tentang ini kurikulum baru. Kurikulum baru kan mungkin kami butuh butuh narasumber. Nah, kami mencoba mengontak dengan perguruan tinggi, nah salah satunya UNES, dan kebetulan ada beberapa teman yang alumni sini, kenal baik dengan dosen di sini. Nah, maka kami mengontak dan kebetulan bisa, ya jadilah. Contohnya hari ini kami kesini itu ya belum terjadwal, artinya kita nyoba komunikasi dan diizinkan terus kami kesini begitu. Baik. Semoga terus berlanjut ya Pak kerjasama berikutnya begitu. Saya berharap bisa berlanjut secara rutin sehingga nanti kami bisa mengadakan kegiatan ini lebih terjadwal gitu. Lalu jika kerjasama ini berlanjut, apa sih Pak yang Bapak harapkan dan Bapak ingin lakukan begitu? Kalau ini berlanjut kan harapan kami memang itu bisa berlanjut sehingga pengembangan kompetensi dari teman-teman guru kimia di Jawa Tengah itu bisa meningkat, dan sehingga dengan meningkatnya kompetensi kami bisa meningkatkan mutu pendidikan khususnya mata pelajaran kimia di Jawa Tengah. Ya, baik, amin. Lalu dari program kerja yang diselenggarakan oleh MGMP ini ada nggak sih Pak tantangan-tantangan yang sering dialami oleh mungkin MGMP dan rekan-rekan guru lainnya begitu Pak? Ada Mbak. Tentu yang pertama adalah biaya. Tadi di awal sudah pernah saya sebutkan. Jadi yang bisa dibiayai sekolah lewat BOS itu setahun hanya 2 kali, jelas itu kurang. Nah, itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah peran serta anggota guru-guru MGMP ini itu belum optimal karena kendalanya adalah beberapa sekolah itu agak sulit memberikan izin guru meninggalkan jam mengajarnya. Mungkin terutama guru-guru dari sekolah-sekolah swasta itu karena mungkin mereka itu kan ya digaji dari siswa ya, kalau sekolah swasta begitu. Jadi mereka agak berat memberikan izin. Jadi contohnya hari ini yang datang itu saya lihat semuanya dari sekolah negeri, tidak ada yang dari sekolah swasta. Jadi itu kendala. Kalau misalnya izin dari atasan itu bisa lebih longgar, mungkin saya lebih senang gitu. Kemudian juga pembatasan waktu. Saat ini kebijakan dari MKKS itu Forum Kepala Sekolah di tingkat kabupaten itu baru mengizinkan pertemuan MGMP itu di atas jam 12.
Oh, di atas jam gitu. 12 sehingga tidak begitu efektif pertemuan itu di atas jam 12 datang mungkin kan sholat jam 1 baru mulai, nanti jam 3:30 4 teman-teman eh, sudah pengen pulang, Iya. akhirnya eh, dari segi durasi waktunya kurang maksimal gitu. Itu beberapa kendala. Kemudian kendala yang ketiga itu adalah eh, jarak ya, jarak. Jadi tempat pertemuan dengan jarak sekolah itu lumayan jauh, dan itu juga kendala. Kadang ibu-ibu yang naik motor itu tidak bisa maksimal, kalau jauh itu mesti tidak bisa maksimal. Mungkin itu beberapa kendala dari kami. Baik, Bapak. Lalu dalam kegiatan belajar mengajar ini kan ada kurikulum yang menjadi acuan begitu ya, Pak. Kurikulum yang sekarang ini adalah kurikulum Merdeka nih, Pak. Iya. Dari sudut pandang Bapak sebagai seorang guru yang terlibat langsung dalam kegiatan belajar mengajar ini, kurikulum Merdeka ini sudah sesuai nggak sih, Pak, sama zaman sekarang, dan apakah implementasinya sudah baik atau belum, Pak? Hmm. Eh, Kalau secara teori sudah sesuai dengan perkembangan zaman ya. Cuma pada penerapannya di lapangan itu kadang terkendala dengan ini, kemandirian siswa. Jadi kadang kita mengajak untuk menerapkan kurikulum yang baru itu siswa kan diharapkan lebih mandiri, berpikir kritis, kreatif, inovatif. Tapi terutama siswa-siswa yang mungkin daerah pinggiran itu secara kompetensi kan terbatas. Itu kalau dilepas itu masih belum bisa. Tetap kita harus mengawal, membimbing gitu, sehingga ya kalau dibilang diterapkan 100% pun belum bisa. Ya mungkin masih 50-50 gitu. Jadi belum bisa total gitu. Lalu kegiatan belajar mengajar di SMA ini kan belajar tentang sebuah reaksi kimia begitu ya, Pak. Iya. Nah, di kegiatan belajar mengajar di SMA ini apakah sudah ada praktikum-praktikum dasar yang dikenalkan kepada siswa begitu, Pak? Sudah. Kalau praktikum dasar mungkin hanya skalanya kan yang simple, yang sederhana, yang memang alat dan bahannya bisa dijangkau. Itu kayak praktek identifikasi asam basa, itu kan sederhana ya, simple. Bahannya mungkin juga bisa diperoleh di sekitar kita, jadi tidak harus beli. Nah, itu bisa kami lakukan. Alatnya pun juga sederhana, itu bisa kami lakukan ya. Tapi kalau yang sudah bersifat analisis mungkin belum kami lakukan gitu. Untuk pelaksanaannya ini apakah di setiap sekolah itu sudah terdapat laboratorium tersendiri untuk misalkan laboratorium kimia, atau masih dilaksanakan di kelas atau bagaimana, Pak? Sepengetahuan kami itu sekolah-sekolah negeri sudah punya laboratorium, ya, sudah punya laboratorium, dan itu sudah cukup memadai kalau dilaksanakan untuk praktikum. Ya belum bisa setiap materi diadakan praktikum, Mbak, karena saat ini kalau dilihat itu jam pelajaran yang tersedia itu kalau untuk praktikum secara optimal itu masih Kurang ya, Pak, kurang, ya. sehingga nanti materi bisa tidak selesai. Sebetulnya siswa suka kalau diajak praktek gitu, karena kan mereka suasananya lebih apa ya,
praktek itu tidak melulu teori. Ya, melihat secara langsung Ya, begitu melihat ya secara Pak. langsung, jadi ada rasa tertarik gitu. Tapi ya kadang terkendala oleh waktu atau jam Waktu. pelajaran, sehingga hanya kita ambil yang eh, apa ya, yang mungkin benar-benar mendasar tadi untuk praktek gitu. Tapi menurut sudut pandang Bapak, ini praktikum itu perlu nggak sih Pak dikenalkan sejak SMA begitu untuk anak-anak? Perlu, Mbak. Jadi dengan praktek, jadi anak-anak itu benar-benar bisa memahami teori yang didapatkan. Jadi mereka lebih yakin karena sudah mencoba sendiri, karena sudah dipraktekkan. Jadi kalau kalau anak itu sudah melakukan praktikum, yakin dengan teori, sudah dibuktikan, tentu mereka akan lebih tertarik untuk belajar kimia, dan mungkin mereka juga akan tertarik untuk studi lanjutnya dengan mapel yang memang sudah dipraktekkan tadi gitu. Betul, berarti menurut Bapak Matmin ini praktikum di SMA itu penting juga ya Pak untuk mengenalkan siswa-siswa kepada reaksi-reaksi kimia mungkin yang sederhana begitu ya Pak? Iya, betul. Uh, menurut saya memang praktek di SMA itu salah satu cara untuk menumbuhkan minat anak-anak belajar kimia. Jadi kalau mereka sudah tertarik kan, mereka akan meningkatkan apa ya, keinginannya studi lanjut, sehingga studi lanjut artinya apa? Keinginan untuk kuliah menjadi lebih besar. Ini saya ambil contoh, kebetulan sekolah kami itu kan di desa ya, itu kemauan atau minat melanjutkan studi lanjut atau kuliah itu kan masih termasuk rendah. Rendah Jadi ya. ya salah satunya mungkin kan kurang tertarik dengan pelajaran yang sedang dipelajari gitu. Nah, sehingga kalau dengan praktikum mereka tertarik, nah ini diharapkan bisa meningkatkan kemauan anak, keinginan anak untuk melakukan studi lebih lanjut gitu. Tapi memang berdasarkan pengalaman saya juga nih Pak sebagai mahasiswa di pendidikan kimia, ternyata memang saat melakukan praktikum ini banyak ditanyakan begitu Pak, apakah sudah pernah dilakukan pada saat SMA atau belum begitu. Dan sangat menguntungkan sekali apabila ada yang sudah pernah melakukan itu di waktu SMA, jadi tidak terlalu dari dasar sekali begitu ya Pak, nggak dari nol banget gitu. Terus mengingat di zaman sekarang ini kan tantangan sebagai guru itu semakin berat ya Pak, harus mengajarkan siswa tentang salah satunya tadi yang sudah Bapak singgung, yaitu berpikir kritis begitu ya Pak. Dari pandangan Bapak bagaimana sih Pak cara mengajar agar siswa itu bisa lebih berpikir kritis begitu Pak? Kita harus mencoba mengaitkan materi yang sedang kita pelajari itu dengan kehidupan nyata. Kalau anak bisa mengaitkan teori yang dipelajari, merasakan dengan kehidupan nyata yang dirasakan, maka mereka tentu akan rasa ingin tahunya menjadi lebih besar, kritis. Oh, ternyata ini berkaitan dengan kehidupan yang saya alami, lingkungan yang saya alami, sehingga mereka akan lebih kritis kalau itu dikaitkan dengan kehidupan nyata gitu. Baik, berarti bisa juga melalui praktikum dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita begitu ya Pak? Iya. Biar lebih tahu. Lalu dari sudut pandang Bapak nih Pak, apa sih Pak harapan Bapak kepada pendidikan terutama di bidang kimia nih Pak untuk kedepannya? Ya, kalau harapan saya untuk pendidikan kimia itu ya memang harus lebih aplikatif, dengan
terutama mungkin ya dunia kerja. Jadi bagaimanapun anak siswa sekolah itu harapannya kan kerja ya. Sehingga ketika pendidikan kimia itu dikaitkan dengan dunia kerja, maka nanti ilmu yang didapatkan itu bisa diterapkan di pekerjaan yang mungkin nantinya akan dijalani yang begitu. Ya lebih banyak ke dikaitkan dengan aplikatif gitu. Berarti aplikasinya lebih ditekankan lagi begitu ya Pak? Lalu dari pengalaman Bapak nih Pak, sering nggak sih Pak menemui siswa yang kurang menyukai dengan mata pelajaran kimia begitu? Lalu Bapak itu bagaimana tanggapannya dengan mungkin siswa-siswa tersebut? Termasuk kimia itu kan pelajaran yang sulit ya. Tentu banyak sekali siswa yang tidak menyukai dengan pelajaran kimia. Jadi maka ya kadang kita harus pandai-pandai untuk mengarahkan anak tadi agar lebih tertarik dengan kimia. Ya tadi sekali lagi, ketika teori yang kita sampaikan itu bisa diterapkan dengan lingkungan, mungkin sedikit banyak akan membangkitkan minat mereka untuk belajar kimia gitu. Amin. Semoga semakin banyak ya Pak siswa-siswa yang tertarik dan berminat untuk masuk ke kimia juga nih Pak. Iya. Amin. Amin. Lalu gak terasa nih Pak, kita tuh waktunya sudah hampir berakhir nih Pak. Dari yang awalnya kenalan sama MGMP sampai akhirnya Bapak menyampaikan harapannya di dunia pendidikan, terutama di dunia kimia. Pertanyaan terakhir nih Pak, ada gak sih Pak semangat atau pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada calon-calon guru ataupun calon-calon pendidik kimia di luar sana? Kepada para calon guru kimia ya, terutama saya sebagai guru kimia yang sudah termasuk senior, berpengalaman begitu ya Pak? Mungkin 6 tahun lagi saya sudah pensiun Mbak. Jadi saya sudah merasakan bagaimana menjadi guru kimia, suka dukanya. Jadi memang tidak mudah untuk membangkitkan anak-anak yang memang tidak minat dengan kimia ya. Jadi kita harus lebih kreatif dalam mengajar, mengaitkan teori yang ada dengan dunia nyata. Itu mungkin akan menjadi membangkitkan minat anak-anak, dan saya berharap para calon guru kimia itu terus bersemangat dan pantang menyerah, menemukan ide-ide baru. Saya yakin generasi muda itu lebih kreatif dibandingkan generasi saya, karena dukungan sarana prasarana teknologi itu lebih memadai untuk itu. Betul sekali. Sekali lagi terima kasih ya Bapak sudah berkenan hadir di sini untuk menyampaikan ilmu serta pengalaman Bapak kepada kami semua di sini. Dan buat Sobat Kimikes, terima kasih banyak udah menonton podcast ini sampai akhir. Jangan lupa untuk terus pantengin akun Sisi Studio biar nggak ketinggalan sama info-info menarik lainnya. Sampai jumpa dan tetap jaga positif vibes kalian ya. Dadah.